Sebenarnya IKN tuh ada loh masalah kecilnya, tapi jangan Ada khawatir. masalahnya misalnya Apa, investasi yang kita harapkan dari awal itu belum maksimal sampai sekarang. Tapi bahwa ada investasi iya gitu. Hanya saja belum maksimal. Gitu. Ada investasi iya. Ya Dari kan mana ada ini, rumah, Bang? ada hotel di sana, sudah ada rumah sakit di sana, ya kan? Oh, Rumah itu? sakit. Iya kan itu investasi karena bukan dari negara, bukan dari pemerintah, ya bukan dari BUMN, itu dari swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Resonansi, podcast yang membahas isu-isu aktual dan reflektif bersama saya Salma Hasanah Nur. Saya Yahya. Resonansi, kupas tuntas tanpa keras-keras. Kupas tuntas. Halo Mas Yahya, apa kabar? Halo. Oke, hari ini kita akan membahas terkait Ibu Kota Negara Nusantara atau biasa disebut dengan IKN. IKN ini sendiri digadang-gadang sebagai mimpi yang indah bagi Indonesia, gitu ya. Kota yang besar, kota yang hijau, bebas banjir, bebas macet, apa juga bisa bebas korupsi. Gimana Mas Yahya? Bisa. Oke. Bisa sih. Cuman belum selesai pembangunan tapi masalahnya cukup rumit gitu. Iya. Menimbulkan banyak kontroversi ya. Iya. Mega proyek IKN ini konon katanya lebih dari sebuah relokasi, tapi sebuah transformasi. Tapi sepertinya justru transformasi anggarannya yang lebih terlihat ya. Ya. Semakin besar, semakin tinggi dan semakin absurd, Mas. Gitu ya. Sehingga menimbulkan isu bahwasannya IKN ini sebaiknya jadi ibu kota provinsi Kalimantan Timur saja gitu. Nah, di podcast kali ini kita sudah kedatangan Wakil Ketua Komisi 2 yaitu Bapak Zulfikar Arses Sadikin atau biasa disapa dengan Bang Zul. Halo Bang Zul, selamat Halo, datang ya, kembali. ya. Halo Salma. Selamat Sehat datang walafiat. Bang Zul. Sehat Bang. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bang Zul sudah datang hari ini. Dengan senang hati. Dengan senang Iya. hati. Langsung saja nih Bang Zul. Bang Apa nih? Zul dengan anggota Komisi 2 sudah melakukan kunker komisi di IKN ya sebelumnya. Pernah waktu periode lalu ya, periode sekarang pernah juga. Pernah juga ya. Gimana Bang Zul IKN kondisinya? Menurut saya bagus itu, Bagus. pembangunannya berjalan terus gitu. Dan semua sesuai dengan rencana induk, konsep yang sudah diputuskan ya dijalankan. Dan menurut saya karena itu sudah menjadi undang-undang atas komitmen kita bersama, ya apapun yang terjadi ya harus terus kita lanjutkan itu pembangunan terus lanjutkan. IKN. Itu tadi kuncinya harus tetap dilanjutkan. Iya. Nah Bang Zul, tapi kan isu terkait IKN ini kan banyak sekali ya. Dari yang pro dan kontra. Oh itu biasa Kemudian itu. trennya juga Iya. banyaknya negatif. Ya positif ya negatif, namanya pro kontra itu biasa ya. Mm-mm. Nggak bisa kita bilang harus pro semua, harus kontra semua. Ya justru keseimbangan itu kan terjadi ketika ada pro dan kontra. Bukan begitu Bung? Ya. Kira-kira udah berapa persen Bang Zul pembangunan itu bisa dikatakan berhasil Ya menurut Bang yang Zul? ada sih baru mereka itu membagi tiga ya, sayap eksekutif, sayap kalau dari sisi kantor ya, sayap legislatif, lalu sayap yudikatif. Nah yang sudah hampir selesai itu sayap eksekutif yang akan dibangun mulai tahun ini sampai nanti 2028 itu sayap legislatif dan sayap yudikatif. Gitu. Pandangan Bang Zul secara politis dan administratif posisi IKN ini sendiri bagaimana? Ya tadi yang dibilang oleh Salma itu ini tidak sekedar realokasi ya, tapi ini memang transformasi. Pindah IKN itu bagi saya waktu itu saya di Pansus RUU IKN adalah peristiwa yang fenomenal. Fenomenal. Kenapa kita sebut fenomenal? Karena kalau saya tidak salah, satu-satunya negara di dunia ini yang pindah ibu kota negara itu melampaui pulau melewati laut hanya Indonesia. Oh, iya. efek nih.
Saya baru tahu juga. Coba aja dicek ya. Nah, coba dicek ya. Korea Selatan ya geser ya. Australia geser. Canberra, oke. Mana lagi? Amerika Serikat geser. Yang di Malaysia Pak Putrajaya? Malaysia ya geser ya. Ya. Mana lagi? Yang pindah ya. Brasil ya. Brasil ya geser. Brasil menuju Brasilia ya. Birma juga walaupun masuk ke pedalaman ya geser ya itu ya. Masih dalam satu Tapi itu hanya daratan. Bang, ya? daratan ya. Ini kalau kita enggak itu. Pulau pun terlewati, laut pun diseberangi ya. Nah, itu fenomenal. Yang kedua, ini monumental dalam pengertian pindah IKN itu menjadi apa ya, tonggak bagi keinginan kita untuk makin menjadikan apa Indonesia itu ya Indonesia gitu ya. Oke, Indonesia sentrik. Menghapus pandangan itu Jawa sentrik. Itu yang disebut Salma. Ini pindah IKN itu transformasi karena dia membawa sebuah gagasan, membawa sebuah nilai. Dengan pindah IKN itu nanti ke depan kita akan lebih bicara bahwa kita ini Indonesia. Mungkin secara sederhana nggak ada lagi pertanyaan Yahya asli mana gitu, Salma asli mana gitu. Tapi asal bolehlah, lahir di mana silakan. Tapi nggak ada lagi nanti itu. Ya asli Indonesia, ya kita ini orang Indonesia. Karena kita orang Indonesia, kita harus punya view. Ya semua daerah itu harus ada dalam benak kita. Kita tidak boleh condong ke salah satu daerah, tidak boleh timpang juga kepada salah satu daerah. Dan itu bisa nasionalisme ya, Pak. Nasionalisme bertumbuh begitu. Itu bisa kita punyai kalau kita melihatnya itu dari tengah. Kalimantan itu tengah. Secara geografis bisa dikatakan dia di dari tengah. Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, Nusra, itu Kalimantan itu tengah. Artinya proyek IKN ini adalah sebuah bisa dikatakan fenomenal dan berani juga ya Pak ya. Ya selain proyek material juga dia proyek spiritual karena itu tadi transformasi gagasan, transformasi. Salma bilang bahwa mimpi ya memang kita harus punya mimpi. Nah, mimpi untuk makin membuat kita itu berwawasan Nusantara. Kita mulai dengan tonggak pindah ibu kota negara. Gitu. Kira-kira siapnya tuh kita nih sebenarnya sebagai bangsa sudah siap belum sih Pak sebenarnya dengan IKN ini? Siap lah, buktinya kita udah bisa bangun itu. Oke, Bang. Bangun dengan kekuatan kita sendiri lah, gitu. Pikiran kita, ya, sumber daya kita, bisa. Nah, kita kan ingin memotong perjalanan bangsa kita juga gitu. Jangan sampai semua itu peninggalan Hindia Belanda gitu, peninggalan Jepang gitu. Kapan peninggalan kita sendiri? Nah, ya mungkin dengan IKN ini kita ingin tunjukkan ini kita bisa membuat peninggalan atas cipta rasa dan karsa kita sendiri ya gitu. Legasinya, heritage-nya ada gitu. Iya dong. Legacy dan heritage-nya gitu. Iya. Tapi kan sebelumnya proyek IKN ini tidak menggunakan APBN Pak, hanya dari investor asing, tapi kemudian sekarang menggunakan APBN dengan angka yang besar. APBN bahwa kita memang mengundang investasi ya, tapi ya tetap aja memang dari APBN ya sampai sekarang lah ya, walaupun sudah banyak investasi yang masuk gitu ya. Ya hotel ya, rumah sakit itu sudah ya. Kan itu investasi ya. Oke, gitu. Nah, dari yang Bang Zul paparkan tadi, sepertinya positif sekali IKN ini ya, dan tetap harus dilanjutkan ya Pak. Spirit pembangunannya, tidak hanya spirit, memang tetap harus dilanjutkan Pak ya. Ya selama undang-undangnya masih ada, selama keputusan politik sesuai dengan undang-undang itu, ya sampai kapanpun harus kita jalankan. Kecuali presiden sebagai kepala pemerintahan, kepala negara punya alasan pertimbangan lain. Nah, tapi sampai sekarang belum ada. Belum ada. Dan kita harus apresiasi tuh Pak Presiden Prabowo. Berarti dia komit dengan tagline lanjutkan apa? Berkelanjutan atau apa itu kalimatnya sustainable. Wah. Pembangunan sustainable. Oke. Kemudian dengan isu yang dibawa oleh
Nasdem, Ah. pengusulan moratorium, kemudian IKN sebaiknya menjadi ibu kota provinsi Kaltim saja jika memang belum siap menjadi ibu Iya. negara. Apa Kalau belum betul siap belum? itu, kalau belum siap. Ya, apa betul belum siap, Bang? Sudah kan sudah. Tinggal belum pindah efektif saja. Karena memang harus menyelesaikan fasilitas yang nanti akan kita gunakan di sana. Di situ problemnya Bang ya. Tinggal belum siap pindah aja gitu. Iya, ini tinggal efektifnya saja ini Efektif, kan. harus efektif pindah ke sana. Kenapa kira-kira menurut Bang Zul isu ini keluar? Padahal kan kita memang sudah jelas IKN itu adalah ibu kota negara. Ya saya nggak tahu ada apa itu. Ya. Coba digali sama resonansi itu. Komisi 2 apa kira-kira yang bisa Undang-undangnya dijelaskan? masih ada, anggarannya tiap tahun dikasih. Bahkan kita belum lama ini membicarakan dalam pagu indikatif ya, anggaran IKN 2026 yang dalam pagu indikatif itu dialokasikan 5,5 triliun, terus ada minta tambahan dari otorita IKN 16,5 triliun dalam rangka mempercepat target 2028 bisa terlaksana semua sayap itu pembangunannya bahkan selesai gitu. Terus tahu-tahu ada yang ingin moratorium, ingin dijadikan ibu kota provinsi, lalu ada yang bilang Wapres duluan yang di sana berkantor, itu saya itu tidak gimana tahu. Pak, Bang? Wapres Gibran aja Lah dulu orang-orang yang begitu itu orang-orang yang berkantor. punya komitmen apa enggak kan gitu, mestinya ditanya dong. Kalau memang punya pikiran lain ya kita serahkan saja kepada presiden. Toh ini juga dulu inisiatifnya dari presiden, datang ke MPR, datang ke DPR ya. Oke. Posisi fraksi Partai Golkar melihat usulan Nasdem itu gimana, Bang? Ya saya kalau Golkar itu sekali kita sudah komit ya, apalagi itu sudah menjadi keputusan ya lanjutkan, laksanakan terus. Nah, tinggal kita awasi pembangunannya supaya tetap sesuai dengan rencana, supaya tidak berorientasi proyek apalagi sampai dikorupsi ya gitu. Betul. Gitu. Jangan sampai Supaya dikorupsi. benar-benar harapan kita itu terwujud betul dalam pembangunan tersebut gitu. Semua orang bisa terlibat dalam pembangunan itu mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, pengawasannya kan gitu. Berbicara anggaran tadi Bang Zul menyinggung anggaran. Di DPR kan sekarang lagi membahas terkait anggaran. Ya, Betul ya, Bang, ya? ada siklus memang dan ini siklus kalau kita membahasakannya sih baru pagu indikatif tadi yang saya bilang nanti setelah 16 Agustus ketika Presiden menyampaikan nota keuangan barulah kita masuk dalam siklus pembahasan anggaran dari pagu sementara ke pagu definitif. Sebagai anggota DPR RI, Komisi 2, Ketua Komisi 2 lagi, Bang Zul. Wakil ketua. Wakil Ketua Iya, Komisi sama. 2 diamanahkan. Kalau dengan isu bahwasannya harusnya fokusnya itu bukan di IKN saat ini. Karena bukan program unggulan Prabowo. Program unggulan Prabowo itu kan MBG yang angka anggarannya juga besar. Iya, Kenapa IKN ini harus tetap dilanjutkan Ya, dengan tapi kan anggaran yang seperti beliau ini? tagline-nya apa waktu nyalon presiden itu kan lanjutkan kan gitu Berkelanjutan. berkelanjutan lah ya kan berarti kan beliau punya komitmen juga. Oke. Lah orang yang punya komitmen mau kita ganggu nah kayak itu gimana sih? Tapi Harusnya ini, kan ketika orang itu punya komitmen dan dia konsisten dengan komitmen itu ya kan harus didukung dong, jangan diganggu. mungkin karena Kalau diingatkan boleh, iya. dikasih saran silakan, dikasih masukan oke ya gitu. jangan sampai ini MBG saja sudah memakan anggaran, IKN lagi ya yang pembangunannya butuh anggaran yang besar. Nah, mungkin pembagian itu yang menjadi Kalau dari status hukum lebih kuat IKN karena dia ada undang-undangnya. Oh iya ya. Ada undang-undangnya itu. Oke, dari Komisi 2 tegas memang ada status hukumnya dan Oh memang iya harus dong. dilanjutkan. Oh Pak, ya, betul. iyalah. Daripada Kita dukung dalam kesimpulan rapat itu, oke kita dukung. Bahkan kita dukung tambahan anggaran yang diminta oleh otorita IKN. Oke, justru anggarannya ditambah, tapi
Transparansinya bagaimana Pak? Transparansinya bagaimana? Ya selama ini kita juga menggunakan BPK, terus pemerintah juga menggunakan BPKP. Atau belum pernah kita dengar itu ada yang bocor, yang fiktif gitu ya, yang terselewengkan. Itu belum itu. Belum ada, ya, belum ditemukan. Belum sampai sekarang belum kita pernah dengar soal itu ya. Oke. Bang, apa dasar hukum itu IKN itu bukan lagi sebagai ibu kota negara, dia mau dipindahkan ke ibu kota provinsi itu? Saya juga nggak tahu. Nggak ada ya? Oh, iya. Kita ini gini loh berpikirnya itu, kita ini bernegara itu berkonstitusi dan berperaturan perundang-undangan. Jadi apa-apa itu bukan pendapat saya, maunya saya gitu, bukan. Aturannya bagaimana gitu. Nah, aturannya IKN itu ada, sudah kita ketok gitu. Ya, mungkin apa tidak ini Bang, kalau memang benar-benar terjadi jadi ibu kota provinsi itu dampaknya kayak otorita IKN sendiri bagaimana? Atau itu hanya memang supaya barang ini ibarat kayak ya terus berlanjut dan pengguna anggarannya terjadinya bagaimana? Itu keputusan kita adalah ibu kota negara. Ya kalau mau ya robah dong undang-undangnya. Silakan tuh siapa yang punya inisiatif. Oke. Kalau memang seperti itu, jika ada kemungkinan revisi UU IKN ini gimana Bang? Ya kalau soal kemungkinan itu bisa saja. Bisa saja ya. Maksud saya tuh kalau memang kita mau berubah pikiran, gak usah pindah. Ya usulkan dong undang-undangnya. Karena kan itu atas dasar undang-undang tuh IKN itu. Oke. Nah, gitu. Dan sampai sekarang ya presiden pun masih komit dengan itu dan berusaha untuk konsisten melanjutkan pembangunan itu. Ya harus kita dukung dong. Orang yang komit, tadi saya bilang, orang yang komit apalagi konsisten dengan komitmen itu, ya apapun harus kita apresiasi dan kita dukung. Tinggal bagaimana agar tadi yang saya bilang, pembangunan itu ya bisa terus berjalan dengan baik, dengan lancar gitu ya. Memang harus tahap demi tahap, tidak usah tergesa-gesa, tidak usah terburu-buru kan gitu. Dengan kemampuan yang ada gitu. Dan memang di undang-undang sendiri itu diperkirakan ya 20 tahunan lah itu. Oh, proyek IKN ini. Sampai jadi dan sampai siap. Sampai siap. Itu 20 tahun efektifnya operasional gitu. 20 tahun. Bang, lanjut ya, ini perihal HUT nanti yang ke-80 itu kan sudah diputuskan tidak di IKN, tetap di Jakarta. Itu apa? Karena memang ibu kota negara kita de facto de jure-nya masih DKI Jakarta. Kalau memang pelaksanaannya mau di sini lagi ya enggak apa-apa. Di sana juga nanti dilaksanakan juga enggak apa-apa. Bukan karena IKN sendiri belum siap, Bang. Ya sudah pernah kita melaksanakan upacara di sana. Kalau sekedar untuk upacara bisa itu. Tahun lalu kalau nggak salah kita upacaranya hybrid ya Pak ya, malah Bang dua ya kan, dua, ada yang di sana, ada yang di sini gitu. Nah, terus tahun ini kenapa nggak begitu? Ya mungkin karena semangatnya efisiensi gitu ya. Semangat efisiensi. Yang penting tetap melaksanakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan gitu. Mau di sana mau di sini ya itu nggak apa-apa. Mau di sini saja juga nggak apa-apa. Kan, gitu. Kelihatannya baik-baik saja Bang, tapi baik-baik saja ini kok Pak Wapres disuruh berkantor di sana gitu. Itu kantor untuk presiden loh. Gimana tuh Bang penjelasannya itu? Yang berkantor duluan di sana kan harus presiden, itu untuk presiden ya. Ibu kota negara itu kan tempat berkedudukannya presiden ya kan.
Oke, jadi karena tadi posisinya belum efektif untuk untuk digunakan, dioperasionalkan, ya, makanya sampai sekarang pun presiden posisinya masih di Jakarta. Nanti kalau juga. sudah ada kepresnya secara efektif, ya barulah. Ini kan sedang disiapkan semua untuk menuju ke sana. Oke. Secara de facto dan de jure itu Jakarta tuh masih menjadi. Oh iya dong, iya kan. Oh iya dong. Memang proyek IKN ini proyek jangka panjang ya, Bang. Oh iya ya, harusnya dong, ya kan nggak bisa langsung bim salah bim gitu ya. 20 tahun ya. Apalagi sampai 4 lipat jangan ya kan. Tapi tetap pesan kita tuh Bang, jangan sampai IKN ini lepas dari pengawasan ya Bang ya, secara anggaran. Itu memang harus tetap dikontrol. Masyarakat boleh mengawasi ya kan. Bahkan banyak itu di TikTok tuh masyarakat itu menceritakan yang macam-macam lah. Itu sebenarnya kan kalau kita apresiasi ya, kita lihat secara positif, bagian dari masyarakat ikut mengawasi. Betul. Masyarakat ingin memastikan bahwa pajak yang dibayarkan itu IKN itu memang oke gitu, berlangsung terus gitu, sesuai rencana, makin baik kan gitu. Ya Bang, posisi Golkar sendiri dalam menyikapi visi jangka panjang IKN ini bagaimana Bang? Ya kita sih go ahead gitu aja, apalagi life must go on gitu. Bukan karena kondisi atau memang ya kita nggak menyesuaikan. Kalau memang anggaran kita itu nanti suatu saat katakanlah penerimaan negara kita turun gitu ya, kita sesuaikan. Nanti kalau naik ya kita sesuaikan. Disesuaikan dengan keadaan fiskal dan sosial saat ini itu perlu gitu. Atau nanti kita mau rasionalisasi nih, dan ya kita tidak bisa pungkiri anggaran kementerian lembaga itu ya banyak yang masih bisa kita sisir untuk makin efektif ya. Bisa jadi dari rasionalisasi itu nanti kan kita temukan celah-celah fiskal yang bisa kita alokasikan untuk IKN, atau kita terus menarik investor ya kan, baik dari dalam maupun luar negeri, meyakinkan mereka supaya mereka juga ikut gitu ya, berinvestasi, ikut berpartisipasi dalam pembangunan IKN gitu. Bang Doli sendiri bilang harus serius dong, kan itu Bang Doli bilang wakil ketua balik dari Golkar kan, harus serius dong, harus ada kepastian, makanya harus dibuat kepresnya itu. Kepastian itu akan kita dapat kalau kita punya konsistensi dalam kita punya komitmen itu. Kita kan udah putuskan nih IKN, ya udah ayo jalan aja. Kita bangun, kita awasi pembangunannya, kita awasi penggunaan anggarannya, kita awasi pekerjaannya, kita awasi keterlibatan masyarakatnya kan gitu. Kita awasi akomodasi terhadap budaya setempat lah gitu. Kita awasi perpindahan ASN-nya kan gitu. Kita awasi perpindahan tentaranya, perpindahan polisinya, nah kan gitu. Itu kalau kita berpikir kita konsisten nih gitu. Nah, harus begitu, Salma ya kan. Masyarakat adatnya tadi Bang Zul yang banyak membahas. Itu mereka diakomodir ya kan. Okay. Ada dari yang bekerja, lalu ornamennya, arsiteknya, nah itu banyak. Isu penggusuran masyarakat adat, terus kemudian masyarakat adat tidak dilibatkan. Itu gimana Bang Zul penjelasannya agar tidak ada salah kaprah lagi di masyarakat? Gimana kok digusur wong itu lahan yang masih bisa masih bisa secara leluasa untuk dibangun. Luas di sana. Masih luas. Iya, sangat. Ada kawasan inti, ada kawasan pengembangan begitu ya. Dan kebanyakan memang hutan dan tanaman ya waktu itu ya. Kok menggusur itu di mana menggusur? Masyarakat adat dilibatkannya dalam bentuk apa, Pak, Bang? Ya, mengerjakan pembangunan itu adalah dari sana. Lalu istilahnya itu ya, budaya mereka itu ada dalam setiap bangunan-bangunan IKN itu.
unsur budaya lokal Kalimantannya itu. Muatan dimasukkan dalam setiap ini. Bang, tapi Kutai, Pasir, nah itu ada di sana. Itu Bang Zul melihat sendiri langsung di bangunan itu ada. Saya tuh kemarin baru lihat, saya nonton itu saking mungkin sepinya di sana sampai ada prostitusi dan lain-lain di situ, Bang. Mungkin karena orang belum tadi yang Abang bilang. Itu cerita lama. Kita sempat tanyakan itu waktu rapat dengan otorita IKN. Itu cerita lama yang diulang-ulang. Tapi valid itu beneran terjadi itu, Bang? Ya dulu ada kata itu. Pak Basuki begitu ya kan. Kalaupun toh sekarang ada ya dimanapun ada lah begitu ya, tidak hanya di IKN. Di sini banyak ya kan di Jakarta ya kan. Yang menjadi sorotannya kan karena itu di IKN. Jakarta apa kalau bukan IKN? Kan ibu kota negara juga Jakarta ini. Oke. Nah, kan? Tapi kan kalau IKN itu sorotannya lebih, Bang, karena harapannya pun lebih di sana. Ternyata pemerintahan tidak berjalan di sana, tapi ada hal negatif lain yang berjalan. Begitu. Ya kalau hal negatif di mana-mana ada, tapi sudah diatasi kan. Sudah diatasi ya. Mungkin karena orang juga kayak gak mau ke sana begitu. Itu stimulusnya gimana, Bang? Kalau dari Abang sendiri, stimulus untuk ayo ke IKN. Satu dari sisi fasilitas ya. Yang kedua dari sisi kesejahteraan. Yang berikutnya dari sisi promosi kan gitu. Banyak sebenarnya insentif yang sudah disiapkan oleh pemerintah dalam kita akan pindah ibu kota negara itu. Oke. Dari pemerintah sudut pandang lingkungan sekarang, Bang. Kan itu kan pasti ada pembabatan hutan untuk pembukaan lahan. Flora, fauna, apalagi di Kalimantan itu dijaga. Karena kan konsepnya itu kota hutan ya. Oke. Kota hijau. Kota ya, hijau. Itu. Dijaga itu. Dijaga. Katanya kota hijau. Mereka ada punya banyak waduk-waduk gitu ya. Ibu kota itu air. Ya Bang ya. Ibu kota ini negara yang hijau di dunia itu gitu. Iya. Enak kok di sana itu, sejuk gitu. Oh, sejuk. Iya. Kayaknya bagus kita pindah ke sana. Kalau untuk kantor emang enak, kalau untuk kantor ya. Kita lihat ke depan gunung, ke belakang gunung ya kan. Dari bandara berapa lama sih, Bang, jaraknya? Enggak, kita sudah punya bandara. Oke. Bandara yang sekitar berapa ya? 20 menitan lah kalau nggak salah ke IKN itu. Awalnya itu bandara VVIP, sekarang dirubah menjadi bandara umum. Udah siap itu. Udah bisa berfungsi dan memang sudah berfungsi. Oke. Adakah ini, Bang, target misalkan realokasi atau pemindahan itu ada target? Yang jelas kan sudah ada yang berkantor di sana, ya, terutama yang terlibat dalam pembangunan itu ya, dari PUPR, dari keuangan, dari TNI Polri juga ada di sana, dari BIN juga ada sudah di sana ya. Targetnya kan 2028 semua sayap itu selesai, eksekutif, legislatif, yudikatif. Bisa jadi kalau itu sudah selesai, mulai itu banyak itu pindah gitu ya, pindah gitu. Perlahan itu akan dipindahkan. Iya. Oke, rumah ASN sekarang pun sudah ada ya, Bang, ya di sana. Itu sudah ditempatkan konsepnya juga. Sudah ada yang rumah tapak, ada yang rumah susun gitu. Dan yang rumah susun itu luasnya minimal 65 meter persegi. Ya, itu. Udah bagus lah itu. Sejauh kalau ini yang rumah tapak ya 580 meter persegi ya gitu. Udah. Begitu ya. Udah. Nanti pun di IKN presiden akan tinggal di sana. Kemudian istana presiden pun akan pindah ke sana. Istana presiden udah jadi. Sudah jadi ya? Iya, sudah. Itu yang saya bilang sayap eksekutif. Nah, sayap eksekutifnya. Iya. Oke, Bang Zul. Kenapa sih IKN ini pertanyaan ini aja ya, Bang Zul ya? Ya umum aja lah. Kenapa IKN ini harus dibangun banget sih, padahal kan kita kan setelah COVID-19 kan banyak sekali ya tantangannya. Kenapa harus IKN seperti itu? Ya, kenapa tidak ada kesejahteraan yang lain yang diutamakan, misalnya pembangunan rumah sakit, kemudian itu berjalan, itu juga berjalan. Karena kita punya mimpi itu tadi ya, punya mimpi.
Jadi harus memang untuk sebuah mimpi itu digelontarkan APBN sebesar itu. Untuk mimpi itu akan semakin kita capai kalau terjadi pergeseran atau perpindahan gitu ya. Perpindahan view menjadi Indonesia sentris itu bisa kita lakukan kalau kita pun pindah fisik ibu kota negara. Oh gitu. Begitu. Jadi harus memiliki kesadaran yang sama kita semua bahwasannya perpindahan. Bahwa Indonesia itu tidak hanya Jawa gitu. Bahwa presiden ke depan itu tidak harus orang Jawa terus gitu. Yang namanya gitu. Gitu. Kalau kita pindah ibu kota di Kalimantan, ibu kota negara kita di Kalimantan, itu pasti hilang tuh yang begitu. Ya itu kalau yang bisa jadi Yahya namanya nanti presiden kita itu, bisa jadi Muhammad Arif Hidayat gitu. Termasuk bisa jadi nanti Salma perempuan gitu. Itu yang ingin dicapai gitu. Badan jiwa. Apa enggak senang kita? Badannya harus di sana Bang ya. Badannya tuh harus di sana. Bisa melihat. Iya apa enggak senang itu? Siapapun bisa jadi presiden. Pun gitu. Yang memberanikan ambil tindakan untuk membuat IKN kan bukan presiden yang berakhiran tapi berakhiran Joko Widodo. Joko Widodo. Justru ini yang harus kita makin apresiasi. Ada orang Jawa tulen ya bernama Joko Widodo gitu. Jawa Totok ini. Ya daerahnya Tulen Totok tapi mau memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan ya Pak. Kalau dia mau sesuai dengan totoknya itu ya ngapain? Tetap aja di Jawa kan gitu. Tapi karena kita punya mimpi yang harus tertransformasikan tadi itu, mimpi menjadi Indonesia dan makin menjadi Indonesia ya, dia kalahkanlah kedirian dia itu ya. Apa enggak hebat itu? Gitu. Mengalahkan kedirian itu kan hebat itu namanya kan. Betul. Gimana biasanya kan kita ini yang lihat tuh diri kita saja ya. Narsis lah kan gitu. Primordial lah gitu kan. Ini enggak ya. Saking tidak primordialnya sampai orang bingung-bingung dengan gagasan beliau itu kok berani gitu. Terkadang di out of the box ya. Terkadang di luar dari zona nyamannya sendiri. Sebenarnya kan soal pindah ibu kota itu Soekarno juga dulu pernah menggagas ya. Tapi Jokowi tidak hanya menggagas, merencanakan dan melaksanakan itu. Betul sekali. Dan kita setuju. Kita setuju. Termasuk yang bilang moratorium lah Wapres adalah jadi ibu kota itu dulu setuju. Oh dulu yang mengusulkan sekarang justru setuju dia menyetujui. Hanya PKS yang tidak setuju itu. Konsisten tapi memang tidak setuju kalau PKS Bang. Ya dia menyatakan dalam pendapat mini fraksi dia waktu di Pansus tidak setuju. 7 yang lain setuju. Mestinya kan yang ngomong begitu PKS karena dia tidak setuju. Tapi enggak kok. Kok yang ngomong yang setuju, ada apa ini? Manuver politik? Itu pesanan? Tahu, gitu. Atau kita harus konsisten gitu kata Bang Zul ya. Konsisten. Iya dong. Lagian ini kan bagus untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita begitu. Tapi tugas pemerintah adalah bagaimana bisa menyampaikan pesan-pesan tadi yang Bang Zul sampaikan ya. Ini adalah fenomenal, meningkatkan nasionalisme, menghapuskan sentrik-sentrik yang lain menjadi Indonesia sentrik. Sampai sekarang pun sepertinya tugas itu masih kurang gitu dilakukan oleh pemerintah. Toh tren-tren negatifnya masih banyak banget Bang ini tentang IKN ini. Saya justru merasa diberi banyak sekali informasi oleh Bang Zul terkait IKN yang ternyata angin segar dan optimis sekali ya Bang ya. Mungkin ada kesempatan ajak kita juga kali Bang ke IKN. Boleh. Langsung kita melihat. Mau ikut kunker. Saya mau ikut nih. Gitu ya. Nanti kita rencana Komisi 2 itu akan ke sana pada saat pembahasan anggaran itu. Ingin kita pastikan lagi bagaimana pembangunan IKN di sana. Kita ingin tunjukkan bahwa ini sudah makin baik, sudah terus berjalan, kita sudah bisa berkantor di sana gitu walaupun sebentar-sebentar begitu. Dibocorkan sedikit ke masyarakat. Sebenarnya IKN itu ada loh masalah kecilnya, tapi jangan ada khawatir. Masalahnya misalnya investasi yang kita harapkan dari awal itu belum
maksimal sampai sekarang, tapi bahwa ada investasi iya gitu. Hanya saja belum maksimal. Gitu. Ada investasi iya. Ya kan mana ada rumah, ini, Bang? ada hotel di sana, sudah ada rumah sakit di sana, ya kan. Oh, rumah itu? Sakit. Iya kan itu investasi karena bukan dari negara, bukan dari pemerintah, ya bukan dari BUMN, itu dari swasta. Berarti kan itu investasi namanya. Oke. Itu yang belum maksimal itu. Ya kan habis itu ya anggarannya mestinya tahun ini bisa lebih dari 5,55 tapi karena 5,5 triliun tapi karena ada keadaan yang perlu kita pahami ya akhirnya ya tetap 5 gitu. Jadi tidak bisa seperti yang direncanakan dari awal gitu. Kita inginnya lebih mengundang banyak pihak yang berpartisipasi, tapi ya lebih banyak negara sampai saat ini Itu tuh menjadi PR juga, Bang, untuk pemerintah sekarang ya agar segera investasinya. Justru itu jangan diganggu. Oh gitu. Oh iya. Jangan ada lagi usulan-usulan yang lain. Oh iya dong. Fokus aja gitu ya, Bang ya. Kelanjutan. Kalau memang toh ada usulan ya biarlah Presiden Prabowo sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang punya usul. Di tangan beliau itu. Oke. Kan rakyat kan sekarang menuntut nih, Bang. Apa? Kayaknya pembangunan IKN ini nggak serius-serius amat. Kayaknya serius. Tidak ada hasilnya tuh. Aduh, mana nih buktinya? Makanya mereka meminta coba Wapres Gibran aja dulu coba yang berkantor ke IKN. Kemudian ada juga usulan gimana kalau BUMN saja dulu yang berkantor ke IKN. Itu ada, Bang, usulannya. Menurut Bang Zul, apakah ini langkah efektif untuk mengakselerasi legitimasi IKN atau justru ini hanya menjadi pemecah konsentrasi saja agar koordinasi kita jadi pecah? Bagaimana, Bang Zul? Ya bisa jadi juga seperti itu ya. Iya. Saya bilangnya begini ya, sekali kita membuat keputusan dan keputusan itu sudah menjadi komitmen kita bersama, ya udah laksanakan. Lanjutkan. Gitu, ya. Susah Kalaupun toh kita mau kritik dalam hal apa, nah itu silahkan gitu. Silahkan aja. Gitu. Dan yang mengusulkan juga harusnya konsisten dari awal sikapnya. Oh iya dong. Jangan berubah-berubah. Gitu, Bang Zul. Iya kan begitu. Oke deh. Bang Zul di Komisi 2 akhir-akhir ini di Komisi 2 akan terus kita komisi reses rencananya kita akan melakukan rapat lah rencananya begitu. Sambil kita ingin memantau juga, mengawasi juga pembangunan IKN di sana. Pada saat pembahasan anggaran itu sesekali kita ke sana rapatnya gitu. Kita ingin tunjukkan bahwa ini bisa digunakan gitu. Oke, sekarang personalnya Bang Zul dulu. Bang Zul, kata-kata hari ini untuk bangsa Indonesia dan pemuda-pemuda di luar sana. Pindah ibu kota negara itu dalam rangka mewujudkan mimpi kita menjadi Indonesia gitu. Dan ini sebenarnya bagi anak muda itu penting. Yang bekerja di sana itu banyak Gen Z loh. Saya ketemu beberapa gitu. Dan mereka bilang, oh bagus juga gitu. Kita punya karya atas cipta rasa karsa kita sendiri ya, itu anak-anak muda itu bilangnya begitu. Jadi merasa ada wadahnya. Pula, Salma, iya, cewek-cewek gitu ya. Gen Z. Udah bisa diinfokan nggak, Bang, berapa jumlah ASN yang sudah menetap di sana? Ada sekitar 1.000, sekitar berapa tadi penjelasannya Pak Basuki ya, 1.500-an Pak ya. ASN gitu. ASN dipindahkan dari di luar Kalimantan pindah ke sana, Bang. Oh iya, untuk membangun di sana itu. Dan mereka terjamin itu, Bang ya, tempat tinggal dapat, transportasi semuanya dapat. Ya. Nggak bingung mereka di sana itu. Oh, justru bingung. Kenapa bingung, Bang Zul? Kenapa bingung? Maksudnya enggak bingung orang itu di sana itu karena semua tersedia. Tersedia. Semoga nanti. Kalau soal sepi ya sepi. Namanya memang lebih kepada kantor, bukan tempat untuk hiburan, bukan tempat untuk perdagangan, ya kan. Semoga nanti perpindahan yang dalam angka lebih besar lagi, tetap kondusif, tetap nggak bikin bingung juga ya, Bang. Enggak lah.
Bang Zul, ada yang mau disampaikan lagi kepada sahabat Resonansi terkait IKN ini agar kita lebih yakin bahwasanya IKN itu tetap selaras sesuai dengan konstitusi, aman, dan tetap Komisi 2 konsisten mengawasi. Ya ayo kita sama-sama awasi ya kan, pembangunannya. Terus dikritisi nggak masalah berarti ya? Nggak masalah, dikritisi pembangunannya. Tapi tetap didengar kan Bang, kalau dikritisi didengar. Oh didengar dong. Didengar juga ya? Iya kan. Baik. Oke. Iya. Bang Ehe ada tambahan untuk Bang Zul kita? Yang penting itu ruang publik kita itu memang diisi oleh perbedaan atas keberagaman ide, keberagaman gagasan, pikiran, gitu. Jangan sampai spare kita, ruang publik kita itu diisinya bukan dengan itu, gitu. Tapi dengan cacian, dengan makia, itu bahaya itu kan. Nah, apalagi dengan senjata, dengan uang itu ya. Dengan dengan kekuasaan. Buzzer maksudnya Bang. Buzzer. Enggak, bukan hanya itu gitu. Jadi kalau kita memang ingin semakin semakin demokratis begitu ya, dan kita ingin menjadi bangsa yang semakin beradab, itu ruang publik itu harus ruang publik yang sehat gitu. Kritis tapi ya sehat ya. Iya, ruang publik yang sehat itu bisa hadir kalau memang semua pihak itu ya benar-benar mengandalkan pikiran, mengandalkan gagasan gitu, mengandalkan argumen gitu untuk mengisi ruang publik itu. Ya. Baik Bang Zul. Dan ini bagus bagi tubuh kembang anak muda. Ya. Gen Z itu kan maunya begitu ya kan. Sebenarnya kritis secara publik itu baik ya Bang Zul ya. Critical thinking kita menjadi lebih tajam lagi. Cuman tetap perhatikan kesantunannya dan tetap positif gitu ya Bang. Ya tidak santun pun nggak apa-apa. Tidak santun. Kritik tidak santun tuh gimana Bang Zul? Kritik. Tapi tetap dengan bahasa yang ya enggak apa-apa lah. Yang penting itu masih sebatas pikiran, masih sebatas ucapan gitu. Oke, terima kasih Bang Zul, kita sudah di akhir podcast hari ini. Ya mudah-mudahan berguna lah. Semoga bermanfaat juga Bang Zul untuk sahabat-sahabat kita di luar sana. Iya. Kita cukup bersyukur hari ini kedatangan Bang Zul. Iya Bang Yahya. Iya. Sahabat Resonansi, jangan hanya mengikuti arus, tapi ikutilah arus yang positif dan kritis dengan cara subscribe YouTube channel Podcast Resonansi, komen, share, dan jangan lupa nyalakan selalu lonceng notifikasi agar selalu terupdate dengan podcast Resonansi selanjutnya. Oke, sampai jumpa di episode lainnya. Resonansi Kupas tuntas tanpa keras-keras. Oke Bang Zul.